Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan menerangkan sedikit perkara asas mengenai equipment Sonodur 3. Okey. Mula-mula kita ada butang on dan kita ada slot untuk charging. Dan ada jack sini, USB, connector jack untuk probe dan volume up and down, charging dock untuk kalau katakanlah kita beli charging dock, dan bateri. Okey, untuk switch on equipment kita just press butang on beberapa saat. Equipment kita akan boot up. Equipment kita dah boot up, and then kita selection di sini kita ada app Sonodur. App saya punya equipment ada dua app, Sonodur dengan Sonodur L. So untuk penggunaan untuk UCI kita akan pilih untuk Sonodur sahaja. Dan untuk menggunakan equipment kita kena connect kita punya probe. Okay, kita punya connection cable ada seperti ini. Ada dua pin, jadi kita akan masuk mengikut pin yang sepatutnya. Okey, seterusnya okey, apabila kita switch pasang kita connect kita punya probe, kita akan dapat satu indicator open Sonodur when this USB device is connected. Dia recognize probe sebagai USB device. Okey, dan kita akan select OK. Saya rasa dalam video tak berapa jelas. Jadi kita pilih select OK. Okey, lepas tu kita akan dapat masuk ke menu kita. Daripada sini kita akan ada selection menu kita adalah A1 steel, dan kita punya main interface kita ada A1 steel, iaitu kita punya material table. So kita ada calibration file, test force automatically detect bila kita connect kita punya probe. Kita dual time untuk motorized probe, high limit, low limit, dan signal monitor. Kemudian kita ada number of reading kita been taken, unit, average reading, single reading, dan ikon di sini adalah ikon yang menunjukkan kita punya probe apabila kita mengambil inspection. Nanti kita akan tunjuk. Okey, kemudian kita ada menu. So dekat menu kita ada adjustment, conversion, settings, store file, load file, and about. Dalam adjustment adalah mode untuk atau menu untuk kita pilih. Katakanlah kita ada material yang selain daripada low alloy steel. Equipment ni dia dah adjust untuk dia punya default adalah low alloy steel. Okay, bila kita ada equipment yang ada material untuk test selain daripada low alloy, kita perlukan adjustment number ataupun kita perlukan the specific reference block yang correspond kepada material tersebut. Okey, jadi untuk specific adjustment number kita boleh dapat theoretical value. Okey. Selain tu kalau kita ada block, kita boleh buat adjustment, dapatkan adjustment value daripada equipment itself. Kita buat calibration dan kemudian kita dapat adjustment value daripada equipment. Okey. Kita back, kita ada conversion, kemudian ada hardness scale.
So adalah selection of hardness scale yang kita ada lah. So, kita ada norm standard yang kita pakai. Lepas tu kita ada material table. Sekarang ni kita pakai A1 steel. Dan ada pelbagai lagi material table yang correspond. Material table ni akan correspond kepada standard yang kita pilih. Lepas tu kita ada settings. Setting kita ada limits. Kita ada dwell time untuk motor probe, automatic close, tester, wireless. Okay, dan yang benda yang menarik kat sini adalah automatic close. Automatic close ni adalah bila kita dah set untuk reading, kita nak ambil target 1 point, kita nak ambil 5 reading. Dan bila kita pakai sini adalah fully automatic close. Setelah kita dapat 5 reading, dia akan save automatically kita punya readings pada point yang ke-6 kita ambil. Katakanlah kita dah ambil 5. Lepas tu kita ambil yang ke-6, dia akan automatic save kita punya reading. Kalau semi automatically close, dia akan tanya kita balik, kita nak save ke tidak reading tu. Tapi apabila kita dah ambil reading yang ke-6 juga. Store file, biasalah kita nak save file kita. Load file, kita pun nak load file. Okay, itu adalah menu yang kita ambil. Tapi apabila kita ada shortcut, bila kita tekan kat A1 steel, dia akan directly pergi ke material table. Dan apabila kita pergi ke calibration, dia akan pergi automatic kepada adjustment. So saya reset. Okay, test force. Okay, dan lepas tu kalau kita klik kepada average, kita akan pergi ke statistical view on the equipment. Kita akan nampak readings dekat sini. Bila kita ambil readings. Okay, sekarang saya akan ambil video untuk cara-cara untuk kita handle kita punya probe. Okay, untuk tujuan video ni saya akan pakai blok yang ni. Tapi sebenarnya blok ni tak berapa sesuai lah. Still boleh buat, tapi kurang kesesuaiannya. Kita pakai blok yang kita supply yang nipis tu untuk kita bila kita buat calibration dan verification of the equipment and probe. Okay, cara untuk handle probe, kita kena pegang probe, make sure dia punya tip perpendicular to the surface material. Okay, dan bila kita letak probe dekat material, inspected material, ikon sebelah akan berubah, indicating ada sentuhan kepada material. Sebab bila konsep ultrasonic contact impedance, dia akan reading, akan buat perkiraan apabila frekuensi shift daripada sentuhan kepada material kepada kita punya load applied. So, contoh sini, tekan, akan dapat value. Tekan bunyi, kita dapat value. Okay, dan advisable bila kita nak handle probe. Okay, probe macam ni, satu untuk support bawah, untuk pegang atas. Tapi semuanya akan berdasarkan kepada kesesuaian ataupun ke macam mana operator tu rasa selesa lah, keselesaan operator. Tapi yang paling penting kita kena pastikan kita punya probe adalah perpendicular kepada material surface. Disebabkan ini, kita punya accuracy tolerance on handling probes and taking the readings akan menjadi lebih kurang dalam plus minus 5% on freehand application. Freehand is yang ni lah, freehand application lah, tanpa apa-apa support. Dan bila kita tekan tolerance, kita akan varies between operator punya fatigue and perpendicularity of the probe dan speed. Lepas tu ada satu lagi adalah
mungkin on the material, surface material. So based on inspection, saya pasti your site mesti ada SOP untuk operation, prosedur untuk operation, dan let's say berapa surface roughness kena clear, and then ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum kita mendapatkan bacaan yang dengan lebih accurate. Okey. Ini dah satu reading. Kemudian kita buat contoh untuk another reading. Daripada sini kita ada graphical representation dekat gambar reading. So kita boleh view trend kita punya measurement. Okay, kalau letak sini kita ada list of kita punya measurement dengan statistical maximum reading berapa, mean to average berapa, minimum berapa, standard deviation pun ada, dan number of readings. Katakanlah let's say kita ada bacaan yang kita tak sesuai ataupun mungkin kita ada error kat situ, boleh select dan kita delete. Yes, calculation semua akan berpandukan apa yang kita delete, apa yang sedia reading measurement yang still ada, cuma bacaan yang kita delete tu masih ada dalam list kita. So it's not that macam kadang-kadang kita just nak buang ataupun buang value, lepas tu kita just record yang cantik sahaja. Biasanya kita akan ada record yang tak cantik dan kita tahu kita dah delete untuk for some certain reason or justification. Okay, kita nak exit software app, kita akan exit. Dia tanya store reading, yes, cancel, no. So saya tak nak store, saya tak no. Dia akan blank out kita punya value. Okay, let's say kita nak save. Saya ambil reading. Okay, saya exit. Kita akan request prompt untuk store reading, yes, cancel, no. Kita yes. So kita akan ada directory, kita ada file name. So kita akan ubah. Mula kita just ambil yang ni lah, 2456. Okay, then reading as safe. Kita exit. Sekali lagi dia akan tanya untuk exit program. Yes. So kita ada dekat page ni untuk setelah kita exit program. Dan kita ada, sebabkan app ni equipment kita akan kita pakai Android base, so kita ada, kita panggil whitelist. Whitelist adalah satu software yang kita restrict apa yang diinstall di dalam equipment. Apa yang kita install dalam equipment ada restriction di situ. Okay, yang tu mungkin saya akan terangkan nanti. Dan lagi satu benda yang penting untuk kita consider adalah macam mana kita nak switch off. Macam mana kita nak switch off adalah seperti kita switch off telefon kita. Kadang-kadang orang tengok basic equipment, kita tekan sekali, okay, dah sudah settle. Tapi bila kita tekan sekali, equipment kita akan go to sleep. Lepas tu mungkin akan ada blinking. Okay, bila kita tekan balik power, equipment dah wake up, and then kita switch off, kita tekan lama, dan kita power off seperti kita punya handphone. Okay, switch off. Okay, sekian saja untuk basic operation dekat equipment, how to handling the probe. Dan probe ini kalau kita handling, salah satu precautionnya, kita jangan pulas probe bila kita angkat. Macam contohnya kita tekan, lepas tu kita pulas nak angkat. Itu adalah precaution lah, sebab memang yang ni adalah diamond indenter, tapi artificial diamond it can still be broken. Dan jangan jatuh probe, yang itu memang
pantang paling besar lah. Okay, selain daripada itu, bila kita buka probe connection, make sure kita tarik sini macam ada spring latch. Jangan just tarik macam tu saja, sebab ada spring latch. So tarik. So it won't damage kita punya connector. Dan lagi satu, as a precaution, bila kita punya equipment macam ni lay flat on the floor ataupun kat table ke, make sure tak ada apa-apa hentaman directly kepada kita punya equipment. So equipment ni sendiri tak flat on the surface, dia ada sedikit ramp kat sini. So bila kita tengah connected dengan probe, ada kabel kat sini, bila kita hentam, takut kita risau kita punya connector akan terbengkok dan damage kita punya port kat sini. Okay, selain daripada itu, nak cabut connector probe daripada equipment pun sama, kita ada latch kat sini, kita tarik, kita cabut. Okay, kalau tak silap saya, kabel yang kita supply kepada Encik ada satu part of the probe, kabel yang ada, saya rasa ini kita panggil untuk avoid interference on the cable, electrical interference. So it's suggested to put the yang ada benda tu lah dekat dengan kita punya equipment, connect to the equipment side, not on the probe side. Okay, nanti saya akan share sedikit slide mengenai hardness testing yang boleh generally applicable to all hardness testing, and faktor untuk accuracy, faktor untuk dia punya reading variation. If there's anything, you can just contact me later. Thank you.